hebat, orang dermawan, orang gila, orang apa serius? Volume tambah bisa, volume tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun suci. Yang paling semangat jawab salam, saya doakan paling cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz, menjawab salam itu hukumnya tidak wajib. Betul apa salah? Betul. Menjawab salam itu hukumnya tidak wajib bagi yang sudah meninggal. Tidak wajib bagi yang sudah meninggal dunia, orang gila belum waras, atau yang sedang tidur. Ada yang ngantuk? Ada yang tidur? Kalau tidur saya doakan semoga husnul khotimah. Bagi yang enggak gitu wajib. Salam akan saya ulang ya, supaya pahalanya makin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ini suara-suara calon pemimpin besar Indonesia. Ini cocok jadi gubernur Aceh. Yang ini ketua MUI Pusat Jakarta. Yang ini Menteri Keuangan. Itu guru besar psikologi UGM. Yang ini juragan cilok internasional. Punya restoran hotel di mana-mana. Amin ya robbal. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina Dayah Samudra Pasai Madani, penasihat-penasihat, pengasuh Dayah Samudra Pasai Madani, Ustaz Fadilah, dan seluruh asatidzah yang hadir, yang saya hormati, dan adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan turut berbela-sungkawa sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena kalian sudah sangat kecewa kan? Di depan nih ada foto saya, tapi foto yang 5 tahun yang lalu. Jadi begitu maju ke depan, giginya masih utuh. Sekarang sudah jadi kalian kecewa kan? Bayangannya namanya Bimo itu orangnya gagah perkasa, tampan gitu ya. Ternyata kenyataannya, apakah saya putih? Apakah saya kayak artis? Apakah saya ganteng?
tolong jujur, jangan bohong. Saya dengan Raffi Ahmad cakep siapa? Saya dengan Teh Yung cakep siapa? Saya dengan Jimin cakep mana? Sama El Rumi cakep siapa? Saya dengan Sule cakep siapa? Sama Sapi cakep siapa? Cakep Sapi. Kukutuk kamu jadi orang kaya. Ya janganlah. Ada 4 nikmat yang paling besar dari Allah untuk kita semuanya. Dari nikmat Allah yang tak hingga-hingga selalu dikucurkan pada kita semuanya. Wow, amazing. Saking banyaknya. Sudah tahu apa 4 nikmat terbesar itu? Mau tahu? Mau tahu? Ya, kalau mau ya dikasih informasi. Akbarun nikmat badal iman wal Islam asihatu wa tulil umur. Nikmat terbesar itu adalah iman. Karena imannya kuat di hati, menjadikan kita semangat tokat melaksanakan ajaran Islam. Apalagi sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Santri-santri sehat? Masih hidup? Yang sudah meninggal, angkat tangan. Itu jenazah dari mana itu? Hidup hanya satu kali. Dengarkan, hidup hanya satu kali. Pantang jadi manusia gagal. Kita buat malaikat raqib sibuk, dan dialah malaikat atid menganggur. Sibuk dengan yang ma'ruf, otomatis kita jauh dari hal yang mungkar-mungkar. Yang ingin keluarganya bahagia, tercapai cita-citanya, takbir. Yang ingin rubah Indonesia lebih maju, makmur, Islami, takbir. Imannya asli atau palsu nih? Islamnya kuat apa lemah? Coba tanya ya. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin, pencipta api. Dijaga iman kita, karena iman ini adalah kunci kehidupan sukses kita dunia akhirat, bahkan jadi kuncinya ketika nanti kita masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga serius? Siapa yang ingin paling cepat masuk surga? Syaratnya mati dulu. Selamat meninggal. Iya, pasti mati dulu, tapi yang duluan ke surga itu adalah yang tanpa hisab, tanpa azab, bighairi hisab wala azab. Nanti duluan masuk ke surganya Allah, menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Siapa yang ingin sekeluarga masuk surga? Siapa yang ingin ayahnya masuk surga? Siapa yang ingin ibunya menggunakan mahkota cahaya? Tajul Waqar. Siapa yang ingin jalan sukses? Orang kaya, orang hebat, orang dermawan, orang gila, orang... Kamu serius? Wajahnya kayak renggul lagi hitam. Iya. Makanya perhatikan, siapa yang ingin jumpa dengan Allah, siapa yang ingin ketemu Nabi Muhammad, saya doakan mimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya doakan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan minuman telaga Nabi Muhammad, di surga tetangganya Nabi Muhammad. Siapa yang ingin ketemu Rasulullah, siapa yang ingin ketemu keluarga Nabi Muhammad, ketemu sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ketemu presiden, ketemu artis, ketemu pocong sana. Kalau orang beriman ketemu hadug itu malah senang ya, kesempatan lihat barang gaib, langsung ngomong, "Hei setan, salam dari Binjai." Nabi digituin sama Nabi, sama Umar dipedang.
Umar ya, sama Khalid pedang cekik sama Umar ya. Baik, semoga Allah menambah-nambah kokoh keimanan kita, menambah-nambah ketaatan kita, dan kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbal. Para ustaz-ustaz yang saya hormati, mohon maaf mungkin ceramah saya agak beda ya, karena saya kelainan. Banyak kelainan. Ustazah, biasanya saya itu kalau diundang itu ngisi anak-anak TK, anak SD. Ini bukan anak-anak kan? Apalagi di sini ini bukan anak-anak, pabrik anak ini. Ini dari wajahnya cocok Ustaz Fadilah ini paling tidak punya anak 12 lah. Amin. Karena pesan saya, anak kalau nanti menikah cukup 2 saja. Anak cukup 2 saja, laki-laki dan perempuan jumlahnya terserah. Paham? Baru paham kalian ya. Kayak orang pramuka, yuk tepuk 1. Yang tepuk tangan saya doakan keluarganya bahagia. Tepuk 1. Ibu-ibu tepuk tangan saya doakan turun 2 kilo badannya ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yang tidak tepuk saya doakan ayahnya nikah lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Pintar. Karena saya seorang pencerita, juru kisah, pendongeng, jadi panggilannya Kak, meskipun umur saya sudah 50 tahun. Kalau Ustaz Fadilah belum balik ya, jadi masih muda, masih bercahaya. Orangnya kelihatan banyak ilmunya gitu. Saya tidak kalah jauh dan sangat hormat pada beliau dengan ini ya. Tolong dihafalkan, boleh kenalan? Dihafalkan ya nama lengkap saya. Yang hafal nama saya langsung dapat hadiah lemari es tanpa pintu. Nama saya Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Dihafalkan ya. Yang hafal saya tambahin hadiahnya tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa. Nama saya Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Panggilannya adalah Pak atau Kak Bimo. Karena Bimo itu nama terkenal. Bimo artinya bibir mo. Monyong-monyong. Saya tuh jauh-jauh dari Jogja ya. Ini ribuan kilo loh sampai di sini monyong-monyongin. Tolong gini kompak ya. Bimo artinya bibir model. Bimo artinya bibir mo. Monyong lagi. Yang sama bibir monyet. Ya Allah. Saya ini yang benar adalah bibir model. Cocok gak jadi model? Emosi ya. Saya benar-benar pernah jadi model, jangan iri ya. Saya waktu usia 20 tahun pernah jadi model di Jogja dalam acara penting yaitu pelatihan perawatan jenazah. Waktu itu disuruh tidur, dikasih kain ternyata model kosong. Ya maklum lah wajah saya kan imut ya. Imut artinya hitam mutlak tahu. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda ya. Kalau pendongeng itu yang kalian tahu apa? Orangnya gimana? Ketemu anak-anak senang terlalu gitu kan. Kemudian tak pintar berubah-ubah suara. Coba tebak suara apa ini ya? Ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai, sweet banget. Suara apa itu? Yes, SpongeBob. Betul sangat banyak Squidward dan Squidward. SpongeBob SquidWard. Saatnya mendengar cerita. Hai semua,
Kalau ini suara apa? Suara apa? Betul, Ustazah My Air King ya. Ini apa lagi? Apa namanya? Yes, nenekmu naik ninja. Kalau yang begini apa? Suara apa? Itu tukang bakso petol kecantol helikopter. Sama aja kalau ya. Jadi mohon maaf, Ustadz Fadilah senyum-senyum ya. Ustadz kamu ya, ciluba. Kayaknya beliau masa kecil kurang bahagia, senyumnya beda ya. Tepuk satu, tepuk dua. Apapun profesi kita, apapun minat bakat passion kita bisa sumbangsikan untuk kemajuan Islam. Umat Muhammad ini harus menjadi umat yang tinggi derajat mulia. Bukan hanya dihitung, tapi diperhitungkan, layak tanding, layak sandi dengan negara manapun, dalam bidang apapun kita sanggup untuk diadu. Setuju? Setuju. Bagaimana kita mencapai sukses hidup itu? Tolong tim rupiah ke sana coba. Ada yang wajahnya mirip Menteri Kehutanan ya. Halo Tarsan. Yang rapi ya. Sederhana, bagaimana kita mencapai sukses hidup itu? Setelah modalnya adalah iman Imam Ghazali menyebutkan seluruh manusia pasti akan rugi kecuali orang yang beriman. Seluruh orang yang beriman pasti akan rugi kecuali orang yang berilmu. Seluruh orang yang berilmu pasti akan rugi kecuali yang mengamalkan ilmunya beramal saleh. Seluruh orang yang soleh pasti akan rugi kecuali yang ikhlas. Paham? 4 keterikatan atau komitmen: iman, ilmu, amal, dan keikhlasan sepanjang hayat ya. Ini terhimpun menjadi insan yang bertakwa. Nah, salah makan kecewa 3 hari. Aduh, perutku sakit. Mau enggak? Yang kering juga ada. Salah makan tuh kecewa, sakit perut kan. Salah pilih tukang cukur, kecewanya bukan harian tapi mingguan. Pengen mohak atau mungkin ya kayak sekolah gitu ya. Ternyata yang tukang cukurnya salah pilih orang, nggak pandai atau baru keluar rumah sakit jiwa. Ini pitak, ini wang. Ternyata jelek banget, kecewa pada minggu-minggu, pelontos dulu, nunggu baru diatur lagi. Salah pilih sekolah, madrasah, pesantren, itu kecewanya bertahun-tahun. Kok nggak nambah-nambah soleh ya, nggak nambah taat-takwa ya. Beruntung kalian di madrasah ini, daya ini dididik dengan sangat baik, guru terpilih, tulus ikhlas, pasti berkah fit dunia wal akhirah, terjaga dapat ismah sepanjang hidup kita nanti, berkah ilmu, berkah amal, dan berkah doa-doa guru-guru kita. Alhamdulillah. Kalau salah pilih suami istri, kecewanya sampai mati. Tapi kalau salah pilih agama, kecewanya sepanjang masa sampai akhirat dia akan sengsara. Na'udzubillah ini. Maka syukuri, kembangkan keimanan kita, bertambah-tambah ya, semakin taat makin tambah imannya. Iman itu yang situ wayangkus, yaitu dita'an wayangkusum asyik, makin banyak taat maka bertambah imannya, khususnya baca Al-Quran ya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nambah iman dengan bacaan Quran ya. Namanya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
ternyata jilid 1. Sombong banget. Sudah baca pakai horor jilid 1 ternyata ya. Tapi nambah iman ketika kita mendengar Quran dibacakan atau kita apalagi membaca Al-Qur'annya ya. Jangan sampai lengah, tiap hari harus tidak-tidaknya ya 1 juz untuk kita baca. Kalau sahabat Nabi itu ya rata-rata sebulan khatam Al-Quran 3-5 kali. Sesibuk mereka 1 bulannya khatam 1 kali. Itu yang sibuk rata-rata 3-5. Kalian berapa juz? 2 juz. Biasakan, makin tambah pahala, tambah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya apa? Man aradad dunya, siapa ingin kehidupan dunia sukses jaya, falaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, inginkan akhirat surgawi, falaihi bil ilmi, cari ilmu, kejar ilmunya, amalkan ilmunya. Wa man aradahuma, siapa yang ingin dua-duanya di akhirat, falaihi bil ilmi, dengan ilmu. Apa itu ilmu? Ada yang tahu? Apa itu ilmu? Kata Profesor Dr. Abdul Somad ya, Ustaz Abdul Somad menukil sebuah definisi ilmu, takrif ilmu dari kitab Nasihin. Ilmu adalah sesuatu yang meninggikan derajat, melembutkan hati dan memberikan kekuasaan. Ilmun, ain, lam dan mim, betul? Tulisannya ain isyarat dari kata aliyun, tinggi. Orang yang berilmu akan mendapatkan derajat tinggi. Ya rufa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah berikan yang beriman berilmu ketinggian derajat yang berbeda dengan orang yang lainnya. Secara umum maknanya demikian. Tepuk 1, tepuk 2. Ilmu apa saja Kak Bima? Aku belum tahu. Ilmu yang wajib ain bagi kita adalah ilmu agama. Ilmu agama. Kemudian ilmu agama yang kita kejar karena wajib bagi kita. Nanti ada peran di masyarakat, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah dimiliki orang-orang tertentu. Tapi penting untuk kita kuasai agar mengangkat derajat kita dan umat muslim semuanya. Contohnya bagaimana? Dulu Nabi Muhammad SAW lupa ya. Saya yang Nabi Muhammad ya sholawat. Nabi Muhammad yes. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Kak Bima, wassalam. Awas yang bilang wassalam ya, saya masuk kamarmu nanti. Saya akan berubah jadi pocong warna pink, gambar LOL, makin unyu maksudnya. Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj berjumpa dengan nabi-nabi yang punya ilmu beda-beda. Kalian nanti juga akan beda-beda profesi kan? Ya, ketemu siapa aja nabi dengan kekhususan itu. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, yang ke-7 Nabi Ibrahim alaihis. Tahu nggak apa kelebihan keilmuan Nabi Adam alaihissalam? Angkat tangan yang bisa saya beri hadiah handphone terbaru merek Swallow kalau ada. Nabi Adam itu punya ilmu spesial, ahli menyadarkan orang, menasihati orang. Kalau sekarang siapa yang pengen jadi psikolog, jadi guru BP, ahli motivasi, yang angkat tangan di belakang ya. Oh nanti jadi kuliah di Jerman.
dikirim pakai paket kilat, dibungkus kilat Bandung ya. Nabi Adam alaihissalam lalu menyadarkan orang min aina fi aina ila aina, dari mana kita berasal? Surga. Fi aina, di dunia, proses panjang perjuangan menuju surga. Wa ila aina turja'un, maka mana kita akan pulang kembali ke surga. Disadarkan hakikat hidup dan bagaimana cara menata hidup dengan Islam. Nabi Adam alaihissalam itu psikolog, motivator ya. Siapa yang tahu? Yang langit dua, namanya Nabi Isa. Ada yang mau jadi dokter? Yang mau jadi dokter katakan. Siapa yang pengen punya rumah sakit sendiri? Siapa yang pengen jadi apoteker? Siapa yang pengen punya apotek sendiri? Siapa yang akan bangun rumah sakit di pesantren? Udah. Ya, sangat mungkin kan? Siapa yang ingin ahli tibu nabawi, pengobatan Nabi? Yang angkat tangan saya doakan semoga cepat kaya, cepat naik haji, keluarganya bahagia, hajikan guru-gurunya. Tepuk satu, tepuk dua. Apakah umat Islam, apakah Indonesia butuh tenaga kedokteran? Butuh ahli medis? Butuh tabib? Butuh para bidan? Ilmunya Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, yang tuli. Nabi Isa bahkan menghidupkan manusia yang sudah mati atas izin Allah Ta'ala. Langit tiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira kalau saya ngomong Nabi Yusuf, wajah saya dengan Nabi Yusuf itu cakep mana? 11-12 11-20 11-200 11-2000 jauh amat. Yang paling jelek itu bukan manusia, bukan binatang, tapi setan. Ada enggak? Kelihatan enggak? Setan di WC ada enggak? Ya, tong sampah ada? Kuburan ada? Hutan ada? Di sini ada? Sedang duduk atau berdiri? Berdirinya depan atau di belakang? What? Celananya warna apa? Bajunya baju apa? Pakai peci enggak? Tangannya megang apaan? Jadi setannya berdiri, celana coklat, baju batik kan? Pakai peci, pakai mic. Aku dong. Kenapa aja? Jauh-jauh ditujuan di setan-setan ini. Apakah keilmuan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu ahli ekonomi guys. Nabi Yusuf itu ahli keuangan benda negara, penafsir mimpi yang tepat. Itulah Nabi Yusuf, selain ketampanannya yang tidak jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad tampannya kayak apa sih? Di dalam riwayat Nabi Muhammad itu orangnya gagah, pas gagahnya, tidak ketinggian, tidak pendek, hidungnya mancung, alisnya tebal, celahnya indah, matanya binar, kulitnya putih bersih mutiara. Artis Korea putih bersih oplas. Operasi plastik resek ya, plastik ember, plastik bekas. Nabi Muhammad tuh asli, giginya celah-celahnya bercahaya, keringatnya lebih wangi dibandingkan kasturi, badannya kokoh, belikatnya kuat. Perutnya Nabi Muhammad six pack guys. Ayahmu perutnya one pack. Pantes ya, kandamu suka trampolin. Yang perempuan kadang gemes sama ayahnya, perutnya diremes kayak slime kan. Akhirnya apa? Udelnya jadi popin. Semoga Allah kita masuk surga. Tepuk satu, tepuk dua. Yusuf
Yusuf dan Nabi Muhammad sama-sama tampan, tapi Nabi Muhammad lebih berwibawa. Andai kata Nabi Yusuf lewat jalan depan ini, lewat Samudra Pasai Madani, yang akhwat langsung misterius. Tapi kalau Nabi Muhammad yang lewat, nggak mungkin orang langsung takjub. Rasul, Masya Allah, silahkan Rasul. Saking hormatnya, berkarisma, berwibawa. Itu bedanya Nabi Muhammad, Nabi Yusuf. Sama-sama tampan, tapi Rasulullah lebih berwibawa. Saya doakan semuanya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kalau mimpi ketemu Nabi, nggak usah diomong-omongin ya, kecuali pada orang yang terpercaya, untuk dirahasiakan pribadi aja. Halo? Halo? Masih hidup? Saya tuh nggak enak sejak tadi ada ini. Apa sih kamu? Kamu ini konsentrasi, kagum apa jijik sama saya? Kalau melihat gigi saya terus, ini ustaz apa Dracula? Paham ya. Itu kan? Jangan gitu sambil mantul loh ya. Nabi Yusuf ahli ekonomi, ahli keuangan, bahkan menanggung semua keluarga Nabi Yakub dari Palestina, dari pindah menuju ke Mesir, sampai waktu panjang ditanggung Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Nabi Idris, nama aslinya Manuh, tapi karena pembelajar, beliau membuat tulis baca angka dan huruf, menulis suhuf sahifah Nabi Adam alaihissalam. Penemu aksara itu Nabi Idris. Jago bela diri, lawan 30 Bani Qabil menang ya, jagoan gede, kalah sama Nabi Idris sendirian. Ahli tata kota, planologi, Nabi Idris multi talent, orangnya luar biasa. Kepemimpinannya jempol, melindungi Bani Habil dari ganasnya Bani Qabil yang di daratan itu lebih ganas dibanding yang di gunung-gunung. Nah itu Nabi Idris, ahli teknologi, tulis baca. Lalu yang kelima namanya Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Nabi Harun adalah juru bicara Musa, ahli komunikasi. Siapa yang pengen jadi content creator? Ahli IT. Siapa yang pengen jadi ahli sosial politik? Anggota DPR MPR. Kamu kok mau semuanya sih? Itu seragam banget. Siapa yang pengen jadi perancang programmer internet? Itu keilmuan Nabi Harun alaihissalam. PR, juru bicaranya, public relationnya Nabi Musa. Langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Musa! Di depan kita laut Musa, depan kita laut, di belakang kita Firaun. Nabi yang pemimpin kepemimpinan bagus, leadershipnya bagus, kiadahnya bagus, mendapat umat, mendapat follower, mendapat pengikut yang blow on, bandel, ya, susah diatur. Namanya Bani Israel. Zionis Israel sekarang membuat saudara kita yang di Gaza dari utara, dari Bet Lahiya, Bet Hanun, pindah ke Jabalia, pindah ke Gaza City, pindah ke Nusairat, pindah ke Khan Yunis, dibombardir. Sekarang berada tepian Gaza, namanya distrik Rafah. Ya, kalian tahu kabarnya kan? Sampai mereka tuh kehabisan pangan, sampai baju aja dimakan, rumput-rumput dimakan, makan ternak dimakan. Yang ingin Palestina merdeka, takbir. Yang ingin Israel kalah, takbir. Saya bilang Palestina, bilang bebaskan gitu ya. Kalau bilang Al-Aqsa, bebaskan. Zionis Israel, hancurkan. Ikhwan apa yang lebih semangat nih? Ya punya ghirah, kecemburuan untuk bebaskan Al-Aqsa. Palestina. Al-Aqsa. Zionis Israel. Konsumsi. Habis kan? Abu
lahap berarti. Lahap banget orangnya. Tepuk satu. Saya pernah masuk jalur Gaza ya. Mendapat tugas kemanusiaan untuk membagikan bantuan Indonesia dan sempat diminta mendongeng di TK Bintang Quran di Gaza. Alhamdulillah. Saya pulangnya harus pulang ke Indonesia. Pengennya mati di sana, tapi belum diizinkan mati di sana ya. Itu rezeki soal seperti itu ya. Baik. Nabi Musa leadership yang bagus, yang tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu? Kalau bupati, wali kota, gubernur itu Nabi Musa, pemberani jenderal ya, Kapolda, pemberani Musa. Tapi yang tertinggi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu? Ahli tauhid, ahli agama, bahkan anak turunnya menjadi nabi dan rasul hingga nanti hari kiamat. Ya, hari kiamat siapa? Yang terakhir adalah zuriyah Nabi yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Tepuk satu, tepuk dua. Jadi ulama, para ustadz, para kiai itu level tertinggi keilmuan. Selain iman yang menyala-nyala, tapi ada keilmuan yang dibutuhkan di masyarakat. Nabi Muhammad belajar semua ilmu itu untuk memenangkan Islam melawan musuh-musuhnya dari ketika di Madinah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, dengan ilmu ya tinggi derajatnya. Yang kedua, latif, semakin banyak ilmunya semakin tawadhu mutawadhi'an, karena ilmu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ilmu alam ada hukum alamnya. Hukum alam itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada keteraturan maka ada ilmu. Kita makin khauf, makin takut pada Allah, hati kita makin lembut. Bukan seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk, bukan seperti balon gas semakin berisi semakin ringan kemudian hilang kemana. Yang terakhir, mulk, kekuasaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Orang yang diberi Allah kekuasaan diantaranya orang yang punya ilmu, diwarisi kejayaan, diwarisi bumi ini oleh orang-orang yang beriman, berilmu, beramal soleh. Siapa yang ingin jadi orang ilmu? Siapa yang ingin jadi guru, dosen, rektor, profesor, guru besar, menteri pendidikan? Siapa yang pengen jadi jenderal? Siapa yang pengen jadi menteri pertanian? Semuanya dibutuhkan. Semoga santri-santri Samudra Pasir Madani menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Di bulan Ramadan ada apa sih? Bulan Ramadan. Di bulan Muharram ada apa saja gak Bima? Hei Suneo, jangan ramai. Muharram adalah salah satu bulan suci. Bulan suci ada berapa dalam Al-Quran? Siapa itu? Ada kucing berantem ya? Ada 4. Satu namanya bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah dan Zulhijjah, yang terakhir 2 terakhir ini bulan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Yang Ramadan bulan berkah. Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Dalam Al-Quran itulah 4 nama bulan dalam setahun tahun Islam. Nah, ada peristiwa penting. Kalau ingat-ingat nanti yang bisa maju ke depan akan saya kasih hadiah istimewa. Mau? Hadiahnya seperangkat kain kafan second ya. Ori kok. Baru dipakai 3 minggu. Peristiwa di bulan Muharram. Nabi Adam selamat diterima taubat. Nabi Nuh selamat dari banjir besar. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nabi Yusuf selamat dari sumur tua. Masih ada lagi? Masih
Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Nabi Musa selamat dari pengejaran. Nabi kita mau ditangkap. Tenang, Tenang, bagaimana kita mau dibunuh? tenang. Fir'aunnya panglima, pimpin pasukan, tumpas Musa. Pak panglimanya tingginya kira-kira 5 meter, mau pedang panjang, teriak keras, suaranya menggelegar, tutup telinga, keras banget suaranya. Pasukan maju. Ini LGBT bencong mau bilang balik. Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai tasyabuh anjing dia jenisnya naudzubillah dari tepuk 1. Kamu kenapa? Tepuk 2. Tepuk 2. Nabi Musa selamat di bulan Muharram pengejaran Fir'aun. Kemudian sampai di Sinai. Nabi Isa selamat dari pembunuhan. Nabi Muhammad selamat hijrah ke Madinah. Khusus Nabi Muhammad tahunnya yang digunakan sebagai tahun baru Islam, meskipun Nabi lahir, hijrah, wafat sama Senin 12 Rabiul Awal. Tahun itulah yang dipakai sebagai tahun penanggalan Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tepuk 1. Tepuknya sambil teriak hu ya. Tepuk 1. Bagus. Kompak. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Pak bubuk. Tepuk 2. Tepuk 2. Baik, itulah peristiwa-peristiwa yang ada. Tapi yang akan saya ketengahkan hari ini adalah detik-detik hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW diangkat sebagai nabi usia 40 tahun, diangkat sebagai rasul dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir usia 43 tahun. 6 tahun dakwah, 3 tahun dakwah Syria, 6 tahun dakwah terang-terangan. Hidup Nabi Muhammad dalam keadaan terlunta-lunta, penolakan orang kafir Quraisy hingga puncaknya ini tidak bisa dibiarkan. Muhammad akan hijrah ke Yasrib. Pengikutnya sudah berangkat duluan. Tinggal beberapa orang saja yang masih ada di sini dan orang yang menyembunyikan imannya. Bagaimana ini? Di sebuah gedung bernama Darun Nadwa ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok, Rinso, Baiklin, Riso, bukan, Khalid, Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, semuanya kumpul, Utaibah, ngumpul semuanya buat apa? Berpikir bagaimana Muhammad dapat dikalahkan. Bagaimana kalau kita bunuh saja Muhammad? Asim guys. Nanti kalau kita bunuh Muhammad, Bani Hashim ngamuk. Bahkan kita ini akan kewalahan jika mereka menuntut balas kisah pada kita semuanya. Terus bagaimana? Aku harus berpikir keras agar selesai masalah sebelum Muhammad pergi meninggalkan kita. Kita akan kehilangan penduduk dan makin lemah di dalam pengakuan kekuasaan ini. Tiba-tiba ada laki-laki tua masuk ruangan. Kakek-kakek nih. Anybody home? Ada orang?
Siapa wakil ketua? Tidak penting siapa aku. Aku akan berikan usul. Usul apa orang tadi kenal? Bagaimana jika kau kumpulkan para pendekar, jawara, preman, jagoan kalian untuk bersama-sama bunuh Muhammad? Jika seluruh suku-suku yang ada di kota Mekah maupun luar kota Mekah bersama-sama bunuh Muhammad, pasti Bani Hashim takut menuntut balas. Bersama-sama kalian takkan mudah dikalahkan Bani Hashim. Bagus idenya. Gimana kalau kita laksanakan teman-teman? Aku sanggup berikan 100 ekor onta merah bagi siapa yang bisa bunuh Muhammad. Lalu mereka pulang. Siapa laki-laki tua tadi? Ternyata iblis yang menyamar menjadi pria tua seakan-akan bijaksana menasihati orang-orang Quraisy untuk bunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi. Musibah Rasul mau dibunuh ya. Ini mau jadi malapetaka apa menimpa kota itu jika Nabi sampai tumpah darahnya. Berkumpullah para preman-preman itu. Ada yang kepalanya gundul, hidungnya pesek, ya, giginya gondrong, perutnya toel. Bahkan ada yang badannya besar, hitam penuh tato. Tahu nggak tatonya? Yang depan SpongeBob, yang belakang Doraemon, lengannya Sondesit, dahinya Hello Kitty. Preman mana nih? Penayang. Siap, lejang kanan, tekad, 100 ekor unta merah, gadis-gadis Mekah, harta bendanya, aku jadi kepala suku. Berangkatlah mereka di malam itu yang kabarnya Nabi Muhammad akan meninggalkan kota Mekah. Ada yang jalan santai. Preman miskin gak punya kendaraan kan? Ada yang naik unta. Orang yang udah gendut badannya naik keledai. Lama-lama keledainya ambruk digendong sendiri menuju rumah Nabi Muhammad yang besar karena beliau juragan yang kaya. Dihabiskan seluruh hartanya untuk berdakwah Islam hingga di malam itu. Malam telah tiba. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Ali berbincang. Bersiap, Allah telah perintahkan kita hijrah dari Mekah menuju Yasir. Abu Bakar bersedia? Saya bersedia Rasulullah. Kenapa ya Abu Bakar? Karena perintah Allah mengajak Abu Bakar. Sedang Ali bin Abi Thalib santai guys. Dia masih sangat belia dan dia tidak menjadi incaran orang-orang Quraisy. Kalau berani bunuh Ali, lukai Ali, habis suku atau orang yang membuat murka Bani Hashim. Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengakunya. Tepuk 1, tepuk 2. Premannya itu ya, ada yang nyandar di pohon. Ada yang pegang-pegang Pedang sakti. Ting ting. copot pedangnya. Ada yang menggunakan apa namanya? Ting. Nembus gerobak mie ayam. Latihan sembrono. Ada yang menggunakan tombak. Nancep pintu WC. Yang kasihan yang dalam WC baru jongkok tombaknya kedikit ya putus. Ada yang menggunakan pisau, perisai, dan ada yang menggunakan garpu, dan ada yang menggunakan senjata rahasia paling runcing berbahaya. Tahu nggak apa itu? Peniti, khusus melawan musuh gendut coblos kempes.
Ayo, kamu pilih mana? Saya pukul atau coblos peniti? Ngeri kan ya? Lebih ngeri pakai peniti dibanding ditonjok. Ada yang di atas pohon dengan panahnya, ada yang nyungsep di pasir, ada yang buat tombak depan pintu, tapi Allah turunkan kantuk. Rahmat Allah berupa kantuk bagi muka mereka, rahmat dari Allah bagi Nabi Muhammad. Ada yang kemudian berubah jadi kudanil, jadi buaya, ngorok berjamaah. Malam itu di sekitar rumah Nabi Muhammad jadi konser, bukan rock, bukan dangdut koplo, tapi orang-orang semuanya. Lalu mengarah sungai-sungai di bawahnya ya. Ada yang menggergaji pakai siso. Pokoknya sangat menjijikkan ya. Ada yang entah bukan, ada yang wajahnya di pasir, entah apa yang bikin mereka kantuk sekuat itu. Nabi Muhammad keluar pintu. Ali sudah dalam tipannya, tidur dengan selimut Rasul. Rasul dengan Abu Bakar berjalan dengan tenang ke arah selatan. Padahal Yasrib atau Madinah di arah utara, mengelabui orang-orang yang hendak mengejarnya. Dengan tenang, waja'ala baina aydihim sadda min khawli sadda, dilemparkan pasir ke wajah mereka agar ketika bangun sudah merasa ada pasir ya. Aneh nih. Nabi jalan dengan tenang. Seakan-akan kita menyemangati Nabi. Kita pun akan bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk tangannya nggak asik, nggak asik. Tepuk tangan sambil teriak. Ya, 1, 2, 3. Kalau ustazah di belakang gak usah gini-gini, ngapa di belakang? Insaf ya Us, itu kan masa lalu Anda dulu. Sadar setelah di pondok ya, tidak ya? Naiklah ke Jabal Sur, Jabal Gua, gunung di punggungnya ketinggian 800 meter ada yang namanya Gua Sur. Mereka masuk ke dalamnya sekitar 3 hari bersemayam di sana menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan keyakinan. Orang-orang yang bangun dari preman-preman bayaran itu bangun, sudah pagi. Mereka pun dibangunkan dan mereka menggedor pintu dengan keras. Didorong lagi udah. Di kamar mandi nggak ada, di ruang tamu nggak ada, di tempat tidur ada Ali bin Abi Thalib. Siap-siap mereka hendak bunuh. Ditarik selimutnya. Hai, ada apa Om? Cari siapa? Kok rombongan bawa pedang senjata semuanya? Ali, di mana Muhammad? Nggak tahu, aku sendiri. Di mana Muhammad? Nggak tahu. Bayang di kepala saya dia diinterogasi kan ya? Di mana Muhammad? Anak kecil ya kan? Di hadapan preman-preman yang gede-gede. Pergi saja, jangan disakiti. Bahaya kalau disakiti. Akhirnya mereka mengejar, ada yang sampai ke utara, ke barat, ke timur, memutari kota Mekah, mencari Nabi Muhammad mengharapkan hadiahnya. Sampailah sebagian mereka di bawah Jabal Thur, di Gua Thur. Hai guys, ada dua guys. Mbak mungkin tuh banyak tebal sekali tuh. Apa?
lomba balapan pasti bertahun-tahun. Nggak mungkin ya. Itu lihat, ada burung merpati mengerami telurnya. Kalau ada manusia pasti terbang. Lagi pula sarang laba-labanya koyak. Hah, burung merpati. Woi, merpati, woi. La ilaha illallah. Lebay banget ya. Dia ambil batu dan batunya hampir mengenai kaki Nabi Muhammad. Kemudian mereka pergi dan kemudian tak terdengar suaranya. Hari berikutnya Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah kelahirannya dengan tunggangan yang disediakan oleh putra Abu Bakar As-Siddiq. Melintasi gurun pasir, dipandu badui bernama Abdullah bin Umaykid menuju ke arah Madinah yang jaraknya 380 km, ditempuh dalam waktu 1 minggu kurang lebihnya. Ada preman yang sempat lihat. Muhammad, itu Abu Bakar dan Ibnu Umaykid akan kubunuh kalian. Namanya Suraqah. Iya. Pedang diangkat hendak menebas Nabi, tapi sejarah tombak tiba-tiba pasir bergolak. Entah apa yang dia sandung dari kaki tadi. Kemudian Muhammad, tolong help me please. Please, please. Suraqah, kau hendak bunuh aku. Sudah ketiga kalinya kau jatuh. Muhammad, tolong aku. Sakit nih. Akan kulepaskan kau dari pengejaran. Seandainya kau masuk Islam dan singkirkan para pengejarku, kelak akan kau gunakan jubah Kisra ketika kemenangan tiba. Baik Muhammad, baik. Akhirnya Suraqah diampuni. Ia menghadang orang-orang yang mengejar Nabi Muhammad, disingkirkan. Nggak ada ke sana, sono aja. Sehingga Nabi Muhammad lancar sampai di kota Yasrib, singgah pertama di kampung Kuba, mendirikan masjid, disambut oleh Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'al, Abd bin Bishr, Usaid bin Hudair, para muhajirin, orang-orang Ansor yang mulia, Rasul, Nabi. Ulangi 1, 2, Nabi tinggal rumah kami. Setelah itu Nabi melepaskan ombaknya. Ia berhenti di sebuah tempat yang kosong lapang. Di tempat itulah Nabi bangun Masjid Nabawi. Siapa yang ingin haji ke Tanah Suci? Siapa yang ingin ziarah ke Madinah Al-Munawwarah? Siapa yang ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad? Siapa yang ingin ikut ke Masjid Aqsa di Palestina? Takbir! Takbir! Kisah ini bukan sekedar kisah yang dahsyat, tetapi adalah kelanjutan dari perjuangan-perjuangan yang jerih payahnya bertambah-tambah. Dimulailah dengan hijrah ini, pertanda kemenangan Islam atas ancaman makar orang-orang kafir Mekah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Bisa gak nasibnya? 1, 2, 3. Rasulullah, dalam dirimu ya Rasulullah ibarat bulan purnama yang memancarkan sinarnya di malam gelap gulita. Bisa gak lagunya? Gak bisa, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dengarkanlah di sepanjang
bersujud dan semoga kita. Kamu nyanyi ya, saya doakan kamu dengan dia semoga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih wahai ustazku, terima kasih ya ustazahku, segala ilmu dan nasihatmu akan ku kenang selalu. Bisa kan? Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Bisa? 1, 2, 3. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu, jangan no comment, no comment. Emang yang ngajar kamu Bunda Korla ya? Ustazahnya gimana ini? Palestina. Saat langit berwarna merah sangga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Bisa kan? Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Bisa lagunya? Bisa? Wong tong ini kita sah. Tak oh ya aku ya Musa Bosan ngomong apa? Mencintaiku Besti. Kamu cinta aku kan? Terima kasih sarannya. Parah. Ini gimana ini? La ilaha. Untukmu Palestina tercinta. Bisa kan? Bisa lah. Begini kegembiraan ku jadi begini. Sampai Jakarta Madura, jangan kau kira selingkuh dia, baru dijodohin udah selingkuh dia. Innalillahi. Ya Allah, laku gak ada ilmunya, gak ada pahalanya, menumbuhkan kemunafikan, gak bikin semangat, gak mengembangkan semangat, melemahkan iman tau. Tidak salah. Hijrah itu hakikatnya adalah berpindah, tapi pindah yang ada di saat kita tertekan, seperti di zaman Rasulullah di Gaza, Palestina, ya, di Suriah dan tempat-tempat yang sekarang mengalami kezaliman. Tapi kita berpindah dari keadaan yang buruk ke lebih yang baik, dari yang bodoh menjadi yang malas menjadi dipilih. Pengen masuk surga apa neraka? Dipilih, mau kaya atau miskin, mau sukses apa gagal, mau pinter atau bodoh, mau kaya atau miskin, dermawan atau pelit. Letakkan tangan di dada, hidupkan suara saya, kita ikat, hidupkan suara saya. Aku harus sehat, aku harus pintar, aku harus soleh, aku harus juara, aku harus surga. Ulangi, putra putri semangat mana? Aku anti malas, aku anti bully, aku anti
Hafiz Umasari. Emakmu tukang TikTok ya? Apal. Udah malam. Ada salah kurang mau dimaafkan. Semoga besok saat kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.